Di Prodi Animasi ISI Yogyakarta ada beberapa kegiatan kemahasiswaan, di mana salah satunya ada kegiatan kemahasiswaan yang disebut dengan Oricon. Oricon merupakan organisasi kemahasiswaan yang fokus pada pop culture, di mana pop culture ini untuk kaitannya dengan prodi animasi menjadi lebih dekat, karena biasanya objek-objek yang dibuat oleh mahasiswa menyinggung atau barangkali berkaitan erat dengan objek-objek yang biasanya ada di dalam domain pop culture. Sejauh ini organisasi mahasiswa Oricon ini cukup boleh dikatakan berkembang dengan sangat baik, bukan cukup baik lagi, tapi sangat agresif dan dinamis, di mana setiap minggu kami melihat selalu ada kegiatan-kegiatan yang cukup aktif. Mahasiswa membuat kegiatan yang tidak hanya berkaitan dengan dunianya, tapi juga kadang berhubungan dengan dunia media rekam pada umumnya. Oricon itu adalah sebuah organisasi di bawah naungan Institut Seni Indonesia, Fakultas Seni Media Rekam, yang mana kita berfokus pada kebudayaan pop dan visual modern. Dalam Oricon sendiri itu ada 5 divisi. Yang pertama divisi ilustrasi, yang kedua ada divisi musik dan vokaloid, yang ketiga divisi game, yang keempat divisi cosplay, dan yang kelima itu adalah divisi idol dan metal. Dari segi keanggotaan, Oricon sendiri itu sangat luas. Kita memiliki keanggotaan dari seluruh fakultas yang ada di Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini, dari mulai Fakultas Seni Rupa, Fakultas Seni Pertunjukan, dan juga Fakultas Seni Media Rekam. Sejarah terbentuknya Oricon sendiri itu, jadi dulu kita beberapa orang teman-teman kita itu melakukan sebuah riset atau sebuah penelitian, di mana kita harus membuat sebuah karya. Nah, pada saat karya teman-teman yang lain itu membuat sebuah film, kita membuat sebuah hologram, yang mana itu tahun 2013 kita membuat hologram yang kita bentuk dari prisma dan juga cahaya dari monitor. Nah, dari situ ternyata banyak teman-teman yang memberikan feedback bagus pada kita. Banyak orang yang pengen belajar, oh ini gimana sih caranya, gitu gimana caranya. Nah, dari situ kita mulai berpikir, oh ternyata orang yang menyukai hal-hal berbau visual modern itu banyak sekali diisi. Nah, kita coba rangkul orang-orang tadi itu, kita satukan menjadi dalam sebuah organisasi, dan sampai saat ini alhamdulillah kita sudah berumur 1 tahun lebih. Oh iya, jadi Oricon sendiri itu sebenarnya memiliki kepanjangan, yaitu Otaku Research dan Otaku Community. Mengapa diberi nama demikian? Karena itu adalah sebuah hobi yang dimana disukai oleh para pendiri Oricon sendiri. Nah, untuk tagline-nya sendiri kita memiliki kalimat kelompok studi budaya pop dan visual modern. Nah, kenapa kita memilih tagline itu? Karena kita menganggap bahwa sebenarnya kebudayaan pop itu sangat luas. Kenapa kita di Oricon membagi ke dalam divisi-divisi? Karena itu adalah bidang-bidang keilmuan yang kita anggap sedang populer dan banyak orang yang suka di masa modern sekarang. Nah, tapi di sini kita pengen selain mereka suka sebagai hobiis atau penggemar hal-hal tersebut, kita juga ingin mereka tidak hanya sebagai penikmat, tapi juga bisa sebagai pencipta, pembuat. Dari segi keanggotaan sendiri, jika ada teman-teman yang tertarik masuk Oricon dan memiliki minat untuk mendalami keilmuan lebih dari satu divisi, itu sangat boleh sekali. Selama itu tidak membebani hal tersebut, kita membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin bergabung bersama kita.
ilustrasi ya kayak namanya lah, ilustrasi gimana sih ya, ilustrasi itu kita di Oricon itu tuh sebenarnya menampung gitu kan orang-orang yang ikut Oricon juga, tapi dia mungkin tertarik di divisi ilustrasi, di bagian ilustrasi. Nah itu kalau misalkan kalian ini yang ikut Oricon, nah itu ntar kita bisa menghasilkan karya-karya, misalkan kayak apa ya, ilustrasi gambar gimana, kayak ya kalian tahu sendiri lah. Terus ada film juga, terus ya figur juga bisa, ya itu gimana ya, banyak lah itunya. Kalau misalkan di Oricon itu biasanya ilustrasi itu paling ngumpul pas hari Sabtu ya, pas satu lagi yang lain itulah lagi senggang-senggang gitu kan, daripada misalkan nggak ada kerjaan ini ikut ilustrasi gitu, gambar-gambar, sharing-sharing, berbagi tawa, berbagi gambar, berbagi ide gitu kan. Gimana ya rasanya enak sih, mending ikut lah sendiri. Nah udah gitu, kalau misalkan di ilustrasi itu biasanya ada yang namanya monthly challenge. Bukan challenge yang gimana ya, monthly challenge tuh jadi kalian itu per bulannya ada audisi gitu, audisi ilustrasi ya, bisa dibilang gitulah. Itu biasanya setiap bulan ada temanya, dan temanya itu ditentuin yang menang. Nah makanya kalau mau bikin tema harus menang dulu pasti ya, gimana gitu rasanya. Nah kalau misalkan selain itu juga, itu biasanya kita kayak ada proyek-proyek gimana gitu, mau bikin film tinggal kita adain proyek. Terus kalau misalkan pengen bikin artbook ya itu pasti udah banyak gambar kan, nah, itu tinggal diambil aja yang kayak misalkan di Money Challenge tadi, terus yang udah punya gambar-gambar yang wah gimana gitu. Nah itu makanya rasain sendiri kalau mau ya. Oh iya bener, apa aja ya yang udah dihasilin. Oh yang udah dihasilin itu ya lumayan lah, artbook gitu kan. Artbook tuh ada berapa gitu ya, banyak lah, pokoknya lebih dari satu ya kan. Udah gitu ada juga film animasi ya, walaupun itu film animasi pendek, dan itu jadi bisa dibilang film animasinya itu cuman kayak sketsa doang, jadi kayak konsep animasi tapi udah filmin, cuma storyboard gitulah. Nah udah gitu ada desain karakternya juga. Itu desain karakternya pas kemarin bisa dilihat gitu kan, pas acara Oksigen, wah itu desain karakter yang banyak gitu, itu dipajang satu-satu gitu. Udah gitu artbooknya juga dijajarin satu-satu, filmnya ditayangin. Nah banyak, keren banget lah. Hai, kami dari divisi cosplay. Yang Kohai. Angkatan 2014. Generasi 2. Oricon isi Yogyakarta. Divisi cosplay Oricon itu untuk bagi mereka yang berminat untuk menjadi suatu karakter gitu, walaupun dari anime, manga, game, entah itu dari western atau Asia. Kalau cosplay sendiri itu dari gabungan kata kostum dan play, yang bisa secara harfiah bermain kostum ya, berperan sebagai suatu karakter seperti itu. Kegiatan yang dilakukan divisi cosplay itu biasanya kita mempersiapkan kalau ada event cosplay gitu untuk lomba, jadi kita membuat kostum ataupun bikin aksesoris yang lain. Anggota divisi cosplay itu untuk kita itu fleksibel sebenarnya, jadi kalau misalnya ada yang berminat untuk ikutan cosplay ya kami terima seperti itu. Kalau untuk kegiatan rutin sementara ini kami berfokus pada untuk kalau mau ikut suatu event atau tidak, kita menolong member yang mau membuat kostum gitu, seperti itu kira-kira. Untuk prestasi kemarin ada salah satu member yang mendapatkan best kostum, saya juga lupa itu acaranya apa, tapi ya itulah. Karena divisi cosplay itu merupakan salah satu pop kultur, apalagi yang kita tahu kan budaya Jepang itu yang
tentang cosplay itu saat ini banyak digemari. Hai. Perkenalkan, nama saya Eman. Biasa dipanggil Eman. Perkenalkan, nama aku Herlambang, biasa dipanggil Herlambang. Bambang aja belagu. Saya Lisa Penida. Kami dari divisi game Oricon. Ya, benar. Ya, Kita kita dari- ngapain sih di divisi game? Nggak tahu, kita biasanya ngapain? Main-main. Oh, main-main game. Main-main. Di divisi game kita nggak cuma main game, kita juga mempelajari apa yang membuat game itu menarik, dan kita juga belajar untuk membuat game yang menarik juga. Untuk sekarang ada beberapa game yang udah jadi, cukup bervariasi dari game-game casual sampai misteri. Terus juga kegiatannya nggak cuma bikin game yang dimainin di device, kita juga bikin acara semacam sport fest gitu. Untuk saat ini sudah 2 kali. Untuk kedepannya rencananya setiap semester jadi setiap semester ada satu agenda refreshing dengan sport fest itu. Untuk anggota divisi game ada 4 orang yang cukup bervariasi dari fisik maupun mental. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa diinterview juga sendiri-sendiri. Game itu adalah bentuk modern dari seni. Kalau untuk kegiatan umumnya sendiri itu kita sudah pernah mengadakan festival di tahun 2014, itu yang bernama Oksigen atau Oricon Exhibition dan Games Arena. Itu adalah sebuah festival pop culture di mana kita ingin menunjukkan 1 tahun karya-karya teman-teman yang sudah dibuat Oricon itu kita rangkum dalam sebuah acara pameran yang dimana di situ kita sajikan juga ada hiburan, ada bazar, ada performance dan juga lomba-lomba. Selain itu, kita juga sudah menelurkan orang-orang kreatif yang memiliki minat pada hobinya masing-masing. Contohnya saja dari divisi idol, kita sudah memiliki grup cover dance sendiri yang diberi nama Mumbai Girls. Selain itu juga dari divisi musik, kita sudah memiliki sebuah band yang bernama Banana Effect. Dan juga selain menggunakan suara asli dari vokalis Banana Effect sendiri, mereka sudah berkolaborasi menggunakan software membuat suara sintetis yaitu Vocaloid, yang mana ditampilkan pada Oksigen pertama. Banana Effect bisa mengiringi sebuah lagu yang dimana vokal itu dibawakan oleh Hatsune Miku.
untuk sharing sama bagi wawasan tentang dunia idol. Nah, di sini kita kegiatannya ada dua, yaitu dance cover sama otage. Nah, terus divisi idol sendiri udah punya grup dance cover. Nah, itu mereka aktif di acara-acara Fest yang ada di Jogja. Nah, nama dari grup dance covernya itu sendiri adalah Momoy Girls. Nah, pertama kali mereka debut itu di Oksigen isi Yogyakarta. Terus untuk selanjutnya kita mungkin sibuk perform di acara-acara G-Fest gitu. Untuk Momoy Girls sendiri kita sistemnya regenerasi, jadi ada generasi pertama dan generasi selanjutnya. Jadi ada dimungkinkan untuk membuka open recruitment untuk anggota-anggota baru di generasi yang kedua. Untuk itu sendiri, karena sekarang beberapa tahun ini, 2 tahunan ini idol sendiri sedang booming. Nah, dari situ kita ingin mempunyai idol sendiri yang tentunya lebih baik dan beda dari lain. Hai, yuk. Halo. Hai. Lagi latihan. Kami adalah Momoy Girls. Kenalin, saya Ica. Saya Nisa. Terus Saya Vika Okta. Lulu, Lili. Ya ada Lulu, ada Lili. Lelenya nggak ada. Divisi musik dan vokaloid di Oricon ya. Divisi musik dan vokaloid di Oricon itu salah satu divisi Oricon yang utamanya itu mempelajari musik dan vokaloid. Tahu musik dan vokaloid? Tahu vokaloid nggak? Vokaloid itu pertama kali itu diciptakan di Jepang ya. Itu yang terkenal kita tahu Hatsune Miku. Itu sebuah program yang kita bisa ngeplay, bisa nyanyikan lagu, isi lirik langsung jadi lagu. Sekarang itu lagu-lagu vokaloid Hatsune Miku kan terkenal di internet, ada banyak lagunya. Kita juga mempelajari itu. Kegiatan divisi musik ya. Kegiatan divisi musik itu antara lain kita ada main band juga. Jadi kita divisi musik, kita ngumpul, ada yang main gitar, ada yang main drum, kita semua ngumpul jadi satu band. Kalau main band ya kita juga bisa nampil di acara-acara Oricon. Oksigen kemarin tuh kita nampil di divisi musik, ada band Banana Effect juga. Selain itu juga kita nggak cuman band-band tapi ada mempelajari musik secara digital, composing, arranging, kita membuat musik juga. Di acara Oksigen tahun 2014 ini, di musik juga kita nampil melakukan kolaborasi hologram Miku. Jadi di situ kita mengiringi Miku yang menyanyikan lagu. Dia ada hologramnya.
Terus kita dari divisi musik kita mengiringi lagu itu secara live. Awal mula berdirinya divisi musik dan Vocaloid itu tercipta karena ada seseorang yang pengen punya teman buat sharing, buat ngumpul sesama orang yang punya hobi musik. Sebenarnya hobi musik itu nggak cuma pemain ya, kita juga ada orang yang suka ngedenger, oh saya suka band Jepang, saya suka band Korea gitu. Terus pengen sharing, pengen karaoke bareng. Pokoknya kita berbincang soal musik. Kita kan pengen punya teman juga. Karena itu kita membuat sebuah divisi musik supaya kita bisa ngumpul bareng seorang yang hobinya sama. Itu awalnya. Ya seandainya dalam divisi musik ini kita bisa berkarya, kenapa tidak? Hai semua. Ya. Halo. Halo aja. Kami dari Banana Effect. Perkenalkan, saya Alek di posisi keyboardis. Saya Sandy sebagai drummer. Saya Arbani di gitar. Saya Arda sebagai bassist. Dan Ana. Saya Sebi sebagai vokalis. Emma sebagai vokal. Divisi pengembangan di Oricon tuh sebenarnya tugas divisi pengembangan lebih ke arah kayak apa, tim kreatifnya Oricon. Nah di sini kan kita banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan, mungkin entah dari divisi-divisi yang lain buat karya-karya baru yang belum pernah ada, dan mungkin apa lagi ya, Yang mana salah satu tugasnya ialah melakukan riset-riset atau mencari dari literatur-literatur lain untuk dijadikan referensi dalam mengembangkan divisi-divisi lain yang ada di Oricon. Ya jadi apa, biar nggak bosen gitu loh. Jadi di divisi yang lain kalau ada kegiatan ini biar nggak itu aja. Mungkin di kegiatan mereka sendiri butuh ada hal yang baru atau sesuatu yang membedakan komunitas kita sama komunitas pop culture lainnya. Jadi selain dari mengembangkan hal-hal baru, mungkin kegiatan dari divisi pengembangan sendiri adalah mengembangkan acara-acara seperti Oksigen 2014 tahun lalu. Itu merupakan salah satu dari hasil karya yang dikonsep oleh divisi pengembangan. Juga kita bisa bikin karya-karya yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya kayak kemarin ada hologram Prisma, terus hologram Miku yang 1:1 itu. Kalau kita sih tergantung. Jadi yang mungkin punya ide-ide baru, hal baru, sesuatu yang segar bisa ikut ke kita. Dan nggak perlu dari divisi-divisi tertentu. Siapapun bisa ikut divisi pengembangan. Iya. Oh, oke. Sebenarnya sih untuk menunjang aja. Karena mungkin kalau dilihat sendiri di Oricon divisi-divisinya itu apa, masih umum gitu, orang-orang tahu. Jadi kayak yang ilustrasi, idol, dan cosplay juga. Nah dari mereka itu kita melihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan dan kita buat berbeda dari organisasi serupa itu apa gitu. Nah maka kita angkat oleh divisi pengembangan. Dan mungkin juga kita karyanya itu juga bisa mempersatukan antar divisi gitu. Kita juga bisa sebagai jembatan membuat karya. Siapa dulu? Kamu dulu aja deh. Ya udah aku dulu. Yang aku rasain setelah masuk cosplay ya paling enggak dapet teman. Yang satu hobi, terus pernah bikin kostum bareng juga. Bisa podcast mungkin, jadi nggak perlu nyewa kami. Ya di sini ada kamiku sendiri yang siap dipakai sebelum hujan. Ya siap dipakai kapanpun, dimanapun. Ya asik gitu ya, pertama-tama tuh bisa bikin game sendiri, menegangkan. Menurut aku di situ bisa nyimbangin otak kiri dan otak kanan, jadi imajinasi juga jalan. Asik.
Selama di Oricon Divisi Musik banyak hal yang kami dapatkan. Ilmu-ilmu baru. Ilmu hitam. Terus mendapat pengalaman. Apalagi mendapat keluarga baru. Mendapat keluarga baru. Yeay. Seperti keluarga. Kenalin dong keluarganya. Biasa aja. Itu juga bisa melatih skill. Ya bisa main bareng, kumpul-kumpul. Ya mungkin nambah kegiatan yang lebih lebih memotivasi lah buat bikin karya. Gini, aku sih senang aja dapat teman-teman baru yang setuju, punya keluarga baru, enak. Mungkin bisa untuk olahraga. Ada bunda sama tante. Ya walaupun otaknya ketinggalan tapi video tetap dibawa Tetap dia. jalan. Oh. Video. Seru sih, sering kumpul, sering latihan. Bener dibilang si Lili seru, terus dia juga bener. Satu lagi hobi. Dulu saya memiliki sebuah impian sebelum saya menjejakkan kaki di Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini. Saya ingin pergi ke Jepang waktu itu. Saya nggak tahu harus kemana. Saya adalah seorang yang datang dari luar Yogyakarta, datang ke sini sendirian dengan membawa impian yang sangat besar. Lalu saya bertemu dengan teman-teman yang saya pikir itu adalah jalan saya. Saya bisa berteman baik dengan mereka dan mereka bisa menunjukkan jalan untuk saya. Dan ternyata setelah saya aktif di Oricon beberapa waktu, saya menemukan jalan itu. Dan di bulan Maret 2014 saya bisa pergi ke Jepang. Di sana saya melakukan sebuah kegiatan yaitu pertukaran pelajar yang 100% didanai oleh Kedutaan Besar Jepang, yang mana di sini saya direkomendasikan untuk melakukan perjalanan ke sana. Itu tidak terlepas dari peran Oricon sendiri. Jadi di sini saya merasa sangat memiliki keterikatan kepada Oricon. Kesan pesan saya ya mungkin dulu pas waktu lagi pertama kali jadi kadif ilustrasi ya, itu saya bingung mau ngapain karena ya kayak saya belum terlalu banyak pengalaman gitu kan ya. Tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, abad berganti abad, dan seterusnya lah. Nah itu ya sedikit-sedikit dapat ilmu, sedikit-sedikit dapat pengalaman, ya lumayan asik juga sih. Jadi kadif ilustrasi itu punya kayak sebuah tanggung jawab gitu kan ya, untuk memajukan kaum ilustrasi. Nah gitu. Nah, kalau pesan saya itu sebenarnya nggak muluk-muluk amat sih, mudah-mudahan aja ya divisi ilustrasi ini itu bisa berjalan dengan baik gitu kan, selalu maju, nah selalu menghasilkan karya-karya yang ya, bisa diterima oleh publik dan orang-orang lain gitu kan, dan yang pastinya nggak menurun dan nggak hancur. Itulah kesan saya sih enjoy aja sih, enak, dan dari situ juga saya dapat pengalaman baru ya, udah jadi memimpin sebuah divisi yang tentunya saya sukai juga. Terus mungkin banyak tambah pengalaman, tambah temen, tambah wawasan juga sih. Misalnya tetap selalu semangat berjuang untuk menjadi idol sih, karena jadi idol itu ternyata tidak mudah, dan terus berlatih, semangat. Kesan pesan kalau divisi musik Oricon yang sekarang ini anggotanya aktif-aktif ya. Semuanya itu rajin latihan band segala macem, dan semuanya mandiri juga, senang-senang latihan. Kalau ada yang satu nganggur, yang lain ngajakin.
Itu saya senang sekali sebagai ketua divisi musik melihat anggotanya aktif. Harapannya ke depannya ya divisi musik bisa lebih maju, bisa lebih membuat lebih banyak karya, bisa membuat album. Semoga kita tahun depan bisa bikin album sendiri. Terus kita juga bisa yang pasti bakal tampil lagi di acara Oksigen berikutnya. Jadi nantikan saja. Harapan kedepannya semoga divisi game bisa bikin karya dengan kualitas yang mantap dan tetap solid ke depannya. Kesannya divisi cosplay itu di sini menyenangkan. Jadi kita bisa saling sharing tentang apapun itu, entah dari bagaimana memilih bahan untuk kostum ataupun tips make up. Jadi menyenangkan. Ya harapannya untuk mungkin membesarkan nama Oricon biar lebih dikenal banyak orang. Terus membuat hal-hal baru, aneh, unik yang mungkin orang-orang nggak pernah berpikir kita akan tunjukkan gitu. Selain itu kesan-kesan saya di sini selama menjadi ketua Oricon, saya sangat senang sekali bisa bertemu, bekerja, berkarya, tertawa bersama, bersedih bersama anggota-anggota yang bisa mengerti entah itu dari sisi kehidupan pribadi saya atau dari kehidupan akademik saya. Pokoknya di sini seru banget deh. Kesan saya terhadap Oricon ini merupakan satu organisasi kemahasiswaan yang ketika berkegiatan berkaitan dengan objek-objeknya itu cukup unik, meskipun global secara tema besarnya adalah pop culture, tapi dalam implementasinya sering mengedepankan hal-hal yang biasanya kita cuma bisa lihat di kalangan anak-anak muda atau mungkin di luar, misalnya tentang cosplay dan sebagainya. Tapi satu sisi itu juga merupakan satu hal yang cukup membantu ketika mahasiswa nanti membuat karakter animasi, di mana dunia itu dengan dunia cosplay saya pikir cukup dekat. Kemudian secara manajerial Oricon sangat tertata, relatif lebih baik dibandingkan dengan organisasi kemahasiswaan lain yang secara manajerial biasanya dikelola secara dikelola secara dalam tanda kutip biasa-biasa saja, dan Oricon ini dikelola secara sangat terorganisir. Ada hal-hal yang selalu jadi indikator keberhasilan, ada hal yang ketika direncanakan itu selalu disertai dengan target-target, di mana di organisasi mahasiswa lain saya jarang menemukan itu. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye. 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 See you. Bye. Bye. Dadah. Dadah. Oricon. 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 Oricon.